Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Sekarang kita sudah masuk tema 2 nih. Kalian tetap fokus ya untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Bagi yang sudah punya buku, silakan buka buku tema 2-nya. Bagi yang belum punya buku, silakan tonton video ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahami semua materi pembelajaran dari awal sampai akhir. Simak baik-baik ya. Baik, kita mulai pembelajaran IPS tema 2. Sekarang kalian lihat daftar isi terlebih dahulu. Di daftar isi ini kita masih berbicara tentang subtema 1, yakni rukun dalam perbedaan. Karena hari ini mata pelajaran IPS, sekarang kalian bisa lihat ada beberapa mata pelajaran di subtema 1. IPS ada di pembelajaran 1, kemudian nanti kita akan bertemu langsung di pembelajaran kelima. Jadi dalam subtema 1 ada 2 mata pelajaran IPS-nya. Baik, langsung saja buka pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, mengembangkan ide dari peta pikiran, kemudian menceritakan makna proklamasi, dan yang terakhir mengamati cara adaptasi tumbuhan. Karena kita materinya IPS, berarti kita fokus di poin yang kedua, yaitu menceritakan makna proklamasi kemerdekaan. Oke, langsung saja. Makna proklamasi kemerdekaan sangat cocok sekali karena beberapa hari belakang kita merayakan Hari Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-75. Ayo, siapa yang kemarin ikut beberapa perlombaan-perlombaan di daerahnya? Pasti seru kan, meskipun masih dalam suasana pandemi. Baik. Nah, bisa dilihat di sini ada cerita ya mengenai peristiwa proklamasi. Jadi, bangsa Indonesia ini melakukan proklamasi kemerdekaan tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian ada peristiwa apa lagi dalam pelaksanaan proklamasi? Bisa dilihat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, semua hadirin itu berkumpul di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jadi tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan itu ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, hari itu merupakan detik-detik yang sangat bersejarah atau mendebarkan. Kenapa? Karena proklamasi ini telah lama ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Lalu, proklamasi ini juga diibaratkan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa kok bisa disebut puncak perjuangan? Karena yang disebut dengan proklamasi adalah bebas dari penjajahan. Nah, bisa dilihat. Tepat pukul 10, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan didampingi oleh Bung Hatta sebagai wakil presidennya. Nah, dengan dibacakannya proklamasi itu, maka lahirlah negara baru atau bisa disebut dengan negara merdeka baru. Negara apakah itu? Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sering kita dengar dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu Bung Karno dan Bung Hatta dikenal sebagai proklamator Republik Indonesia atau dua tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh
Soekarno dan Hatta, maka dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih, yang sekarang sering kita lihat sebagai Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan oleh para pemuda yang bernama Suhud dan bernama Latif Hendraningrat. Jadi 2 orang. Kalau sekarang kan kebanyakan 3 orang, bahkan yang dengan formasi itu 10 orang. Nah, pengibaran bendera merah putih ini diiringi atau dikumandangkan dengan lagu Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman. Akhirnya upacara proklamasi tersebut selesai. Para pemuda yang hadir pada waktu itu menyebarluaskan berita bahagia tersebut, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan. Nah, berita tersebut disebarluaskan ke beberapa pelosok Indonesia, bahkan sampai ke dunia internasional. Nah, dengan melalui kantor berita Jepang atau yang sering dikenal sebagai Domei. Ya, jadi Domei itu kantor berita Jepang. Nah, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan dengan surat kabar yang bernama Suara Asia di Surabaya. Kemerdekaan Indonesia ini diakui oleh berbagai negara. Jadi negara-negara yang pertama mengakui bangsa Indonesia merdeka itu India, Mesir, Lebanon, Suriah, Burma, dan Arab Saudi. Jadi ada 6 negara yang pertama ya mengakui bahwa bangsa Indonesia ini merdeka. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Tadi kalian semua telah menyimak proses tentang proklamasi kemerdekaan. Sekarang kita bahas tentang naskah proklamasinya. Para pemimpin bangsa, khususnya Soekarno dan Hatta, dan para tokoh-tokoh bangsa Indonesia bercita-cita mencapai kemerdekaan atau terbebas dari para penjajah. Tetapi mewujudkan itu semua, itu menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Jadi tidak semudah membalikan telapak tangan, penuh pengorbanan. Namun para pemimpin bangsa itu pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah inilah yang harus diteladani oleh anak-anak kelas 6 untuk mencapai cita-citanya. Jadi, jangan menyerah, terus berusaha, dan tetap berdoa ya. Nah, kita lanjutkan. Mereka bertekad untuk apa? Untuk mengatasi tantangan tersebut, demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbebas dari para penjajah. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar proklamasi atau teks proklamasi. Hasil ketikan Sayuti Melik, bukan hasil tangan dari Soekarno. Jadi ini sudah diketik oleh tokoh yang bernama Sayuti Melik. Nah, apakah kalian sudah hafal dengan teks ini? Ayo, hafalkan ya. Baik anak-anakku kelas 6, kita lanjutkan masih di subtema 1. Ini sekarang masuk ke pembelajaran 5. Nah, ini tugasnya ada di sini untuk pertemuan kali ini. Ya, untuk di minggu ini tugasnya ada di pembelajaran 5. Bisa dilihat kalian semua membuat atau diperintahkan untuk membuat peta pikiran seperti yang ada di buku ini. Ya, kalian salin di buku tulis. Ya, kalian gambarkan seperti yang ada di sini atau bolehlah model-modelnya terserah kalian. Nah, yang penting contohnya seperti ini. Nah, ini isinya apa saja bisa dilihat di sini. Ya, kalian nanti tugasnya presentasi di depan kamera atau divideokan mengenai hasil kerjaan kalian atau gambar kalian yang ada di sini. Isinya apa saja? Jadi diawali oleh prolog atau kata pengantar. Ya, terserah kata pengantarnya seperti apa. Yang jelas tugas untuk minggu ini kalian membuat sebuah peta pikiran tentang proklamasi kemerdekaan. Kemudian nanti kalian jelaskan ya, dari peta pikiran ini kalian jelaskan menjadi beberapa poin. Yang pertama poin tentang peristiwa Rengas Dengklok diceritakan atau dijelaskan secara singkat saja, inti-inti poinnya saja. Kemudian tentang perumusan naskah teks proklamasi, ini poin-poinnya saja atau inti-intinya saja.
kemudian detik-detik proklamasi, penyebaran berita proklamasi, sampai ke pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 poin. Kalian ringkas saja sedapat kalian, kemudian nanti kalian presentasikan di depan kamera atau di video, kemudian kirim ke e-classroom. Jangan lupa kasih prolognya dulu ya. Jadi sebelum masuk ke isi presentasi, prolognya dulu, kata pengantarnya dulu. Ya, kemudian nanti ditutup ya dengan isi pesan untuk senantiasa menghormati jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan. Nah, di sini kalian bisa mencari sumber-sumber ya dari manapun, internet juga boleh. Nah, ini untuk tugas di minggu ini ya, di tanggal 18 Agustus 2020. Selamat mengerjakan, tetap semangat, tetap di rumah saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.